Syukur, terima kasih ya, untuk kesempatan yang kemudian boleh diberikan kembali kepada saya. Ini sudah ke berapa kali? 2 kali apa? 3? 2 kali? 3? Ya, kira-kira 3 kali lah saya kembali ya, kemudian menyampaikan firman di tempat ini. Terima kasih untuk undangannya, Pak Pendeta Julius dan rekan-rekan yang kemudian mengizinkan saya untuk boleh melayani di tempat ini. Ya, pagi ini saya diberikan tema tentang integritas di era digital. Ya, formatnya seminar, tapi mungkin kepanjangan. Kita selesai ibadah saja baru kemudian tanya jawabnya. Ya. Nah, saya saya pikir kita semua sudah mengerti lah seperti apa konsepnya yang akan dibagikan bagaimana. Karena itu ini sifatnya reflektif, itu yang pertama. Yang kedua, sifatnya ini adalah studi sama-sama. Bersama-sama kita belajar tentang topik ini. Integritas di era digital. Saya ingin mengajak kita kembali sedikit berefleksi. Sebenarnya kalau kemudian segala sesuatunya sudah terhubung dan seterusnya, segala sesuatunya semakin dekat, ya, terkoneksi, apakah kemudian kita ini makin merasakan ya kedekatan satu dengan yang lain, atau hanya bicara tentang terkoneksi dalam jaringan saja? Apakah kemudian kita semakin dekat atau justru membuat kita ini semakin jauh satu dengan lainnya? Apakah kemudian kita juga perlu berefleksi, apakah kemudian teknologi yang selama ini kita gunakan ya dan kemudian kita manfaatkan ini sudah kita kendalikan, atau justru kebalikannya, kita yang justru sebenarnya dikendalikan oleh teknologi itu sendiri ya? Apakah misalnya teknologi itu membuat kita lebih semakin menjadi seorang yang lebih tanda petik manusiawi ya, lebih peka dengan orang lain, atau membuat kita menjadi manusia yang sifatnya menjadi manusia teknis ya, yang kemudian segala sesuatu didekati dengan pola-pola yang sifatnya robotik dan seterusnya ya. Nah, ada satu lagi yang perlu kita refleksikan sebenarnya. Apakah kemudian ya dengan semakin terkoneksi terhubungnya kita ya, semakin lekatnya, dekatnya kita dengan menggunakan teknologi, ini mungkin naif saja. Apakah membuat kita ini menjadi seorang yang makin Kristen, kata orangnya, makin Kristiani, ya? Atau justru membuat kita makin jauh dari identitas kita sebagai seorang Kristiani, ya? Apakah kita siap ya menghadapi segala sesuatunya di dalam keterkaitan tadi itu, keterhubungan tadi itu ya? Keyboard kita hari ini menjadi pintu gerbang untuk kita kemana-mana. Jempol kita hari ini menjadi pintu gerbang kemana-mana ya. Voice kita ya untuk memerintahkan handphone kita itu menjadi pintu gerbang kemana-mana. Dalam dunia kerja kita tinggal perintahkan, dalam belajar kita tinggal tanyakan, kita tinggal ketikkan di jempol maupun di keyboard ya. Kita tinggal berkomunikasi, semuanya sangat mudah. Tetapi apakah kita bisa memastikan bahwa ketika kita melakukan itu semua sudah bertindak dengan kesadaran, kebijaksanaan, ketepatan, kebenaran di dalam bertindak dan berbuat? Apakah kita sudah melakukannya di dalam sebuah integritas ya, di dalam relasi atau interaksi di dalam interaksi digital kita? Ini yang perlu kita tanyakan. Nah, kita akan lihat sama-sama lah, belajar sama-sama ya tentang hal ini. Yang pertama kita lihat adalah ya betapa masif penggunaan internet. Seperti kita tahu, di Indonesia itu ada sekitar populasi penduduk itu sekitar 278 juta jiwa. Tetapi kalau kita lihat, ada sekitar 221 jiwa itu yang kemudian terhubung, terkoneksi dengan internet. Artinya ini kan hampir semua penduduk Indonesia itu sudah kenal dengan internet dan terhubung dengan internet. Tentu ini sesuatu yang sangat positif ya. Tentu ini sesuatu yang sangat baik karena orang semakin maju ya, semakin terbuka, semakin wawasannya terbuka dengan dunia luar dan sebagainya ya. Tetapi yang perlu kita tanyakan adalah apakah kemudian juga semakin majunya dunia perinternetan ini, semakin majunya dunia digital ini juga dibarengi dengan literasi digital yang baik? Apakah ini juga dibarengi dengan pemahaman tentang aktivitas digital yang baik? Itu soal yang berbeda tentu saja. Apakah ketersambungan tadi, konektivitas tadi yang sebagian besar seluruh penduduk Indonesia ini hampir semuanya kemudian terkoneksi, ya?
ini sudah memiliki pola berinteraksi yang baik di dalam dunia digital. Apalagi konektivitas itu, ya, ketersambungan tadi itu, ya, sebagian besar itu ada di ranah privasi, ada dalam genggaman orang. Kalau zaman kami itu harus ke warnet dulu, ya, cari paket malam supaya murah, 20.000 satu malam, ya. Coba kan bandingkan dengan sekarang, cukup di handphone, ya. Zaman dulu setengah mati, sekarang kecepatannya minimal kita lihat ya 20 Mbps. Zaman dulu 400 kbps. Jadi buka email itu bisa 10 menit, hanya buka email doang. Ya, belum lagi kalau kemudian dial up dan seterusnya, ngek 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 baru tersambung. Zaman dulu begitu. Ya, saya mengalami itu. Ya. Dulu chatting, betapa senangnya kita kalau kemudian sudah berkomunikasi dengan orang walaupun cuma texting doang, nggak ada gambar, nggak ada foto dan seterusnya. Namanya MLRC itu zaman dulu. Setelah MLRC kemudian muncul Yahoo Messenger, setelah Yahoo Messenger muncul chatting yang lain, Camfrog dan selain sampai sekarang hari ini mulai berkembang bisa open cam dan seterusnya. Ya. Dan waktu itu juga banyak kemudian dunia aktivitas-aktivitas palsu di dalamnya. Contohnya misalnya Yahoo Messenger, ya. Yahoo Messenger kan seperti ada grup-grup gitu, ada kelompok, ada channel-channel. Di channel kalau hari Minggu mereka bikin channel gereja, tetapi non hari Minggu channelnya channel yang aneh-aneh. Ya. Banyak seperti itu. Nah, bayangkan itu dilakukan di warnet. Hari ini ya segala konektivitas, segala aktivitas digital kita dilakukan di handphone sendiri. 74,27 orang yang terhubung itu terkoneksi dengan menggunakan handphone. Ya. Kecepatannya jauh lebih tinggi, ya, tanpa batasan tempat dan lokasi, ya. Biaya lebih murah tentu saja, ya. Tapi lihat, justru di titik inilah yang kemudian menuntut integritas itu makin tinggi. Kenapa? Aktivitas yang dilakukan dalam ruang privasi itu setidaknya hanya bisa dilihat 3 orang. Pertama, dirinya sendiri yang melakukan. Yang kedua, Tuhan yang menyaksikan. Dan ketiga, penyedia ISP, penyedia koneksi. Itu saja. Aktivitas histori kita kan hanya dilihat oleh itu. Ya. Ini belum lagi bicara tentang misalnya durasi penggunaan internet yang sangat-sangat panjang. Ya. Yang tertinggi memang 1 sampai 5 jam terkoneksi internet, ya. Lalu ada yang kemudian sebagian besar itu 19% itu, ini data dari APJI. APJI itu Asosiasi Penyedia Jasa Internet. Jadi yang punya ISP tadi itu, ya. Ini datanya dari mereka, ya. Lalu kemudian ada yang kemudian 19% itu 6 sampai 10 jam terkoneksi internet. Lalu kemudian ada bahkan lebih dari 10 jam itu, yang 11% itu terkoneksi internet. Kira-kira apa yang dilakukan ya? 10 sampai 10 jam terkoneksi internet. Ya. Dan jangan lupa, data juga menunjukkan bahwa yang terkoneksi itu adalah kita. Itu adalah kita. Ya, ini yang tadi itu. Dan data terkoneksi itu adalah kita. Siapa? Gen Z dan milenial. Ya, Gen Z dan milenial. Ya. Sensus penduduk di tahun 2020 menunjukkan demikian. Ya, total populasi ada 270 juta, ya, dan seterusnya. Nah, di antaranya itu yang sangat terkoneksi itu, di antara 270 juta penduduk itu adalah Gen Z. Ya. Ada 27, sekian persen itu Gen Z, lalu kemudian milenial itu yang yang 25,87%. Ya, Gen Z kita tahu lah, generasi yang lahir tahun 97 sampai ya 2012-an lah. Ya. Lalu kemudian kalau milenial generasi kami, ya tahun 81 sampai ya kira-kira 96. Kita yang ada di situ.
Kalau kemudian diceritakan sekian jam bermain internet tadi itu adalah bagian dari kita juga yang menggunakan internet di sana, terkoneksi di sana. Ya. Nah, kalau kemudian andai sajalah waktu selama itu misalnya digunakan untuk aktivitas yang sangat-sangat produktif, sangat-sangat baik, tepat, benar, berintegritas, dan seterusnya, maka seharusnya itu akan memiliki pengaruh yang besar terhadap hubungan sosial kita, ya, terhadap lingkungan sosial kita, terhadap bangsa kita, pengaruh besar terhadap misalnya pergerakan keimanan kita, ya, pertumbuhan keimanan kita dan seterusnya. Karena apa? Ya, karena kita adalah pengguna aktif. Karena kita ini Gen Z ini adalah orang yang natif, ya, orang yang memang sangat dekat dengan dunia digital tadi itu, ya. Contohnya gampang ini. Siapa coba yang memviralkan berbagai kasus sehingga mendapat perhatian dari banyak orang dan kemudian orang itu mendapatkan keadilan yang harusnya dia dapatkan? Sebelumnya dia diadili, kemudian sebelumnya dipenjara dan seterusnya, tapi setelah diviralkan, ya, lalu kemudian mendapat perhatian dan mendapat keadilan. Siapa yang memviralkan? Ya kita juga kan, Gen Z dan milenial. Siapa yang misalnya suka bergotong royong kemudian menolong orang dengan cara saweran digital, ya, kita bisa dan seterusnya. Siapa? Kita juga kan yang tadi menggunakan internet sekian lama tadi itu. Ya. Tetapi lagi-lagi perlu kemudian untuk kita refleksi sedikit saja, ya. Apakah natif teknologinya kita, Gen Z dan milenial ini, apakah kemampuan kita yang cukup mudah beradaptasi terhadap teknologi ini, apakah kemudian kita yang biasa mengoptimalkan teknologi dengan baik ini sudah juga dibarengi, ya, diikuti dengan kebijaksanaan yang sama dalam beraktivitas dengan teknologi, dalam menggunakan teknologi. Kita cek sama-sama, ya. Kalau kita perhatikan misalnya dari sisi aktivitas digital, sayangnya yang lebih banyak dilakukan oleh kita Gen Z maupun milenial di dunia internet, ya, dunia digital, yang pertamanya chattingan yang paling banyak, yang kedua ya sosial media, yang ketiga ya browsing, ya, yang keempat yang ketiga ya YouTubean, Spotifyan dan seterusnya, ya, streaming film dan seterusnya. Loh Pak, browsing kan bisa bermanfaat Kak? Betul. Oh Pak, yang akses sosial media kan juga bisa bermanfaat, kita berrelasi, berjejaring dan seterusnya. Pertanyaannya adalah yakin atau hanya scrolling, stalking dan seterusnya, ngintip mantan. Loh kan gitu. Ini lagi ngapain, beraktivitas apa, sudah ada yang baru atau belum, atau begitu. Tetapi setidaknya dari data ABGI tadi, ya, ini kata data ya, dari ID Media, ya, yang kita akses itu hanya ini, ya. Lalu kemudian yang kita akses di konten hiburan itu kebanyakan adalah ya video online, ya, streaming online, ya. Lalu kemudian kita juga negara nomor 3 yang kemudian menggunakan AI, ya, dan tertinggi adalah ChatGPT, ya. Nah ini juga akses sosial media kita, ya. Saya coba cepat saja. Tetapi coba kita lihat, perhatikan ini real time, ya. Di Februari 2025 ada top website, 20 top website yang diakses seluruh dunia. Bisa cek nanti di Semrush ranking itu di biar sosial. Yang pertama adalah Google, ya. Yang kedua itu adalah YouTube. Yang ketiga adalah Facebook. Oke lah, sosial media, internet, browsing, seterusnya, Wikipedia, ada unsur pengetahuan di sana, ya. Lalu kemudian Instagram, ya, Reddit.com itu biasa untuk inspirasi kita desain dan seterusnya. Tetapi nomor 7 ya, Pornhub di sana. Diakses seluruh dunia.
dengan 5,25 miliar pengunjung setiap bulannya. Traffic yang sangat tinggi, bukan? Siapa? Tidak bisa dipungkiri, itu adalah kita juga, Gen Z dan milenial tadi itu. Karena pengguna terbesar itu. Belum lagi saya pernah singgung ini juga menggunakan micet, ya. Siapa yang menggunakan micet di sini? Hati-hati loh. Hati-hati. Micet, lalu kemudian Badoo, lalu kemudian sekarang. Karena hari ini micet itu banyak disalahgunakan untuk prostitusi. Ya. Saya pernah sampaikan ini, sepertinya di retret kalian ya? Iya. Generasi yang bawah yang retret. Kalau yang duluan belum dapat yang ini. Ya. Lalu kemudian sama juga. Ya. Di Bandung dan seterusnya itu sebagian besar mahasiswa itu sudah melakukan, dan ada yang kemudian untuk mengikuti gaya hidup, ya menjual diri melalui micet. Kalau zaman kami, zaman saya itu di Jakarta itu ada namanya lokalisasi terbesar, ya. Nah, bagi saya lebih setuju lokalisasi begitu. Artinya gini, waktu orang dilokalisir untuk menjual diri dalam tanda petik tadi itu, ya, itu terkontrol, ya kan? Ada dokter yang setiap kali mengunjungi, ada dinas sosial yang mengunjungi, orang masuk ke situ pun malu. Nah, kalau orang sudah masuk ke situ, artinya orang sudah nekat, sudah memang pengen kira-kira begitu. Nah, kalau pijat, siapa yang bisa ngontrol? Bener nggak ini masih oke? Atau jangan-jangan kena penyakit kelamin? Siapa yang bisa pastikan? Dan jauh lebih berbahaya prostitusi yang seperti ini. Dan lagi-lagi ironisnya, lihat, mayoritas pengguna micet adalah kita. Loh iya dong, Gen Z dengan milenial kan yang penggunanya. Itu 18 sampai 24 tahun kan Gen Z. 25 sampai 34 tahun, ya itu kan generasi milenial. Ya. Dan lihat di Kalbar, ini sudah dimanfaatkan menjadi sarana untuk prostitusi. Di Kalbar, bukan hanya di Kalbar, kemarin di Sintang juga ada. Kalian baca deh di website, ya. Menggunakan micet. Micet, Tinder, Badoo, lalu kemudian dan macam-macam lah, ya. Itu seringkali disalahgunakan untuk menjual diri sebagai jasa prostitusi online hari ini. Ya, maka ada eksploitasi seksual anak dan remaja dan seterusnya, ya. Nah, dari informasi yang sudah disajikan di atas, kita bisa membuat mapping lah, bisa membuat pemetaan. Misalnya, kalau kemudian kita ini melakukan aktivitas digital 5-10 jam setiap harinya, dan itu terkoneksi secara privasi dengan menggunakan handphone, lalu kemudian ya di ruang privasi tentu saja, lalu aktivitasnya YouTubean, chattingan, sosmed, ditambah dengan urutan akses internet yang nomor 7 adalah pornografi, nah kita bisa buat skema sendiri. Kira-kira pola digital yang seperti apa yang dilakukan oleh generasi Z dan generasi milenial? Pikir sendiri ya, kira-kira. Kan bisa kita gabung-gabungkan kan? Oh, ini ngomong begini, ini ngomong begini, ini ngomong begini. Ya. Kalau kemudian begini, ya, apakah kemudian perlu kita mengelola aktivitas digital ini? Ya. Apakah perlu kemudian, apakah penting kita mengelola, ya, dengan baik? Apakah penting misalnya gereja mempersiapkan kita seperti ini untuk mengelola dengan baik? Walaupun seringkali ya tidak terlalu relate banget lah, kadang-kala jomplang juga. Yang ini teknologinya sudah sampai mana, kita baru mengikuti di belakangnya, bisa jadi juga seperti itu. Tetapi setidaknya upaya gereja, ya, melakukan membuat seminar seperti ini, setidaknya bagian dari cara gereja secara pastoral untuk membentengi, memberikan filter kepada kita semua, Gen Z dan milenial, ya. Dan saya pikir itu patut diapresiasi. Di dunia yang sudah terkoneksi ini, sekali lagi, apakah kita sudah menjadi, ya,
penguasa terhadap teknologi tadi itu, atau sebaliknya kita justru dikuasai oleh teknologi. Ya, ini sebenarnya paradoks. Seolah kita sedang menguasai itu semua, tetapi di sisi berbeda, sesungguhnya kita lah yang dikuasai oleh teknologi. Kita yang memegang kendali kan? Tetapi kita yang tidak bisa terlepas dari ini kan? Kita yang memegang handphone, tapi kita yang tidak bisa terlepas dari teknologi handphone kan? Jadi siapa yang menguasai dan siapa yang dikuasai? Siapa yang pegang kontrol dan siapa yang mengontrol? Siapa yang dikontrol dan siapa yang mengontrol? Ya. Nah, untuk itulah perlu kemudian diperlukan sebuah upaya untuk membahas tentang integritas ini. Apa sih integritas? Ya, sama-sama tahu lah. Ya, integritas itu apa? Gampangnya kejujuran, ya itulah integritas. Ya. Tinggal buka Google, apa itu integritas kita pasti langsung dapat. Nggak perlu kemudian disampaikan di sini juga sebenarnya. Ya. Misalnya KBBI bilang gini, integritas itu adalah sifat, mutu, keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh. Ya. Jadi integritas juga dapat diartikan sebagai sebuah kejujuran. Itu gampangnya. Ya. Tetapi jangan lupa dalam dunia digital, jujur itu tidak sama dengan polos. Artinya gitu, tidak semua hal harus kita sampaikan di dunia internet. Kita lagi marahan dengan pasangan, ya, marahan dengan pacar, disampaikan ke internet. Nah, saingannya asik. Waktunya kita menyentuh hatinya. Lu kan begitu kan? Iya, saya tahu memang diputusin itu nggak enak. Tapi kan ada saya, ada pundak saya yang saya relakan untuk begitu kan, ya. Tidak semua hal harus kita sampaikan ke ruang publik, ya. Jangan lupa dunia digital adalah ruang publik kita, ya. Perlu jujur dalam artian, ya bukan berarti polos. Perlu apa adanya, tapi tidak berarti polos, ya. Semua hal kemudian kita sampaikan, kita ceritakan, ya. Bahkan ada yang kemudian marahan dengan suaminya atau istrinya, disampaikan kemudian ke sosial media, jadi semua orang tahu. Asik, ya, lagi marahan nih ya, komennya begitu pula. Bayangkan kalau itu saya sebagai dosen, sebagai pendeta, lalu kemudian saya ceritakan, lalu kemudian ada jemaatnya yang komen, Pak Pendeta lagi marahan nih ya, gitu. Mateng lah. Ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan yang terkasih, ya, saya pikir integritas itu adalah sebuah panggilan kita sebagai Kristiani, ya, yang menyamakan, ya, menghubungkan antara tindakan, ya, dengan perkataan kita harus sama. Ya, itulah bagian dari integritas dan harus kita lakukan. Dan itu bukan hanya di ranah sosial seperti ini, kita ketemu seperti ini, tapi juga dia harus dilakukan di ranah digital. Kalau kemudian kita seorang Kristen, bukan berarti kemudian kita bisa seenak hati di dunia digital yang kemudian orang lain kan belum tentu tahu siapa kita kan. Lalu kemudian kita bertingkah seperti apa? Kebalikan dari Kristen. Ya. Karena itu saya izinkan saya beberapa prinsip, ya mungkin lagi-lagi naif lah, kalian semua sudah tahu ya. Beberapa prinsip yang saya pikir kita dapat gunakan sebagai rujukan awal, ya, perlu diskusi lebih lanjut dan seterusnya. Pertama adalah prinsip tanggung jawab. Ya. Naif kan? Oh, kalau gitu dong mas saya tahu pak. Tapi pertanyaannya adalah tanggung jawab yang seperti apa? Ya. Kalau itu saya juga tahu pak, tetapi bertanggung jawab yang bagaimana? Ya, ada dua rujukan Alkitab yang boleh kita sama-sama baca. Ya, kita sama-sama baca ya. Amsal 5 ayat 21. Mari kita baca 1, 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata dan segala langkah orang diawasinya. Lanjut di Amsal 10 ayat 9. 1, 2, 3. Siapa bersih kelakuannya, aman jalannya. Tetapi siapa berliku-liku jalannya akan diketahui. Apa yang bisa kita tarik dari sini? Jangan lupa, Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Allah itu adalah Allah yang punya kendali, baik di ruang sosial seperti ini, kepada seluruh ciptaannya seperti ini, maupun di ruang digital, ya, bagian dari ciptaannya juga. Dunia sosial maupun dunia digital, ya. Di sana Tuhan juga mengetahui aktivitas apa yang kemudian kita lakukan.
Tuhan melihat, Tuhan ya, apa istilahnya, mengawasi aktivitas kita di dunia digital juga. Ya meskipun ya seringkali kan kita di dunia digital bisa ya ada banyak kemungkinan lah kita bisa menggunakan identitas yang kita sembunyikan, ya ada anonimitas di sana, hidden identity di sana. Tapi jangan lupa ya, apakah kemudian dengan bisa menyembunyikan identitas di ruang digital ya bisa sifatnya di private waktu browsing dan seterusnya, ya menggunakan akun cloning dan seterusnya, ya menggunakan Facebook yang lain untuk maki-maki mantan misalnya. Apakah bisa lakukan seperti itu? Ya. Apakah kita bisa bertindak semuanya seperti itu? Ya. Oke lah, orang tidak bisa melihat identitas kita di internet. Ya. Identitas kita tersembunyi. Ya. Internet protokol atau IP kita tersembunyi sehingga orang tidak tahu IP kita dari mana, ya lokasinya. MAC address komputer kita juga tersembunyi sehingga tidak tahu siapa yang mengakses ini dari komputer siapa, dengan komputer mana, dengan identitas yang punya komputer siapa, ya. Bisa disembunyikan koneksi kita pakai VPN, ya, yang mengganti lokasi kita di mana, atau lebih canggih lagi bisa menggunakan Tor browser, ya. Misalnya kalau kita mau mengakses Google di US, maka kita lewat Singapura dulu. Singapura dienkripsi, jadi yang tahu identitas kita cuma yang Singapura. Dari Singapura dienkripsi lagi ke Thailand, Thailand dienkripsi lagi ke Belanda sampai kemudian akhirnya ke US. Jadi IP yang di sini ini tidak terdeteksi IP kita, tapi IP yang terakhir tadi yang dari Belanda. Begitu juga banyak kemudian koneksi seperti ini, ya. Tetapi yang identitas yang bahkan kita sembunyikan seperti itu, jangan lupa Tuhan pun mengetahui. Mungkin orang tidak bisa langsung tracing lah dari mana IP berasal, siapa yang mengakses ini dan seterusnya. Ya. Biasanya di dalam dark web biasa digunakan yang seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan itu berkuasa mengawasi, ya. Karena Tuhan itu berkuasa memegang kendali, ya. Dan ini juga sesungguhnya menurut saya menjadi alasan yang kuat, ya. Mengapa pentingnya integritas di dalam dunia digital. Pengawasan seperti ini, tanggung jawab ya di ranah ini, ya. Inilah yang membuat integritas kita penting, ya. Aktivitas baik itu dilihat atau tidak dilihat orang. Harusnya kalau kemudian kita memahami Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu bisa kemudian mengawasi dan seterusnya. Ini harusnya bisa mendorong kita untuk bersikap sama, untuk bertanggung jawab yang sama, baik ketika ada orang maupun tidak ada orang, baik ketika bertatap muka maupun hanya sekedar secara virtual, baik bisa tersembunyi identitasnya maupun nyata terang-terangan dikatakan identitasnya, ya. Di sana dibutuhkan integritas itu. Rekan-rekan pemuda, betapa penting bertanggung jawab di dalam seluruh aktivitas hidup kita, baik aktivitas sosial kita bertemu seperti ini maupun aktivitas digital. Kita harus bertanggung jawab, ya. Bukan hanya kita baik di ranah sosial lalu kemudian jahat di digital, baik di digital maupun di sosial, ya harus sama-sama. Ya. Itu yang pertama. Prinsip yang kedua yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana kita penting menjadi saksi, ya, di dunia maya, dunia digital, ya. Menjadi saksi Kristus juga di dunia maya, bukan hanya penginjilan seperti ini di dunia yang nyata, ya. Kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi teladan, mencerminkan Kristus, ya, di dalam setiap perkataan, tindakan, perbuatan kita, baik itu nyata maupun di dunia digital atau dunia maya. Karena itu kita harus betul-betul berhati-hati dan tidak terpengaruh oleh budaya-budaya yang sifatnya bertentangan dengan budaya
atau prinsip atau nilai-nilai Kristiani. Ada dua rujukan yang saya berikan lagi. Pertama adalah di 2 Korintus 3 ayat 2. Sekali lagi kita baca bersama-sama. 2 Korintus 3 ayat 2, 1, 2, 3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Lanjut di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, demikian firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Rekan-rekan muda, sebagai orang Kristen, maka hidup kita ini seperti surat yang terbuka, seperti buku yang terbuka yang langsung bisa dibaca oleh orang lain. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya bagaimana perilaku kita, ya itu mencerminkan Tuhan yang di dalam diri kita. Kalau kemudian kita ini seperti surat yang terbuka dan kalau bacaannya adalah bacaan jahat, maka kita sudah otomatis tidak menampilkan Kristus di dalam hidup kita. Kita ini seperti surat yang dapat dibaca oleh banyak orang. Orang-orang itu bisa mengenali Kristus dan orang mengenali Kristus dari hidup kita dan seterusnya. Dan ini adalah panggilan kita sebagai orang percaya. Nah, Anthony Hoekema pernah bilang begini, dia seorang teolog berafiliasi dengan teologi reform tentu saja. Anthony Hoekema dalam bukunya, ya kalau kalian cari misalnya Segambar dan Serupa, bukunya itu Imago Dei. Hidup itu harus mencerminkan segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, di dalam konteks ini Anthony Hoekema memahami menjadi dua bagian. Pertama, hidup itu harus sebagai atau seperti seorang duta. Kalau kemudian kita duta sebuah negara, itu harus mewakili negara itu. Artinya bertindak, memutuskan sesuatu, bersikap, ya itu harus mewakili orang yang kita wakili. Dalam konteks ini adalah negara, ya kalau menjadi duta bangsa kan. Lalu kemudian itu menjadi representasi perwakilan yang diwakili tadi itu, ya. Jadi bukan kehendak kita, tapi kehendak yang kita wakili, ya. Begitu juga di dalam konteks ini. Ketika kita menjadi dutanya Allah, kita harus melakukan kehendaknya Tuhan, bukan mau-maunya kita. Ya, baik dalam ranah sosial maupun dalam ranah digital, ya kita menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau di sana. Ya, itu yang pertama sebagai duta. Yang kedua adalah sebagai cermin, ya, yang kemudian merefleksikan Tuhan di dalam diri, ya, seseorang. Sebagai cermin misalnya, cermin itu akan bisa merefleksikan dengan baik kalau cermin itu bersih. Tapi kalau cermin itu retak, ya, atau kotor, maka cermin itu tidak bisa menampilkan refleksi bayangan kita dengan utuh, dengan baik. Ya. Nah, demikianlah kita sebagai cermin, ya, reflektornya daripada Tuhan. Kalau diri kita jahat, diri kita jelek, diri kita rusak, maka kita tidak bisa menampilkan Tuhan yang merefleksikan dirinya di dalam kita. Artinya kita tidak bisa menunjukkan bahwa ada Tuhan di dalam diri kita, baik di ranah sosial maupun di ranah digital. Ya. Karena betapa pentingnya tetap Kristen, ya, juga di dunia maya, ya, dunia digital. Tetap menjadi kesaksian di dunia digital, ya. Tetap menjaga pikiran, tetap menjaga hati, tetap kepada hal-hal yang positif, hal-hal yang mulia seperti disinggung dalam Filipi 4 ayat 8. Tetap memiliki kecakapan dalam memilih konten atau asupan yang kita konsumsi. Tetap harus hidup, ya, mencerminkan Kristus di dalam dunia digital. Karena itu diperlukan apa? Harus ada komitmen. Ya, kalau tidak ada komitmen, percuma. Ya. Harus hidup dalam kebenaran, harus hidup dalam kejujuran, ya. Karena kita dipanggil untuk hidup dengan prinsip yang benar tadi itu. Kita dipanggil untuk berbicara dengan kebenaran tadi itu. Kita bertindak dengan benar dan dengan kebenaran Tuhan tadi itu. Walaupun pada akhirnya ada begitu banyak, tetap ada begitu banyak tantangan yang harus kita lewati. Dan kemudian kita harus menyiasati itu dan harus bijak menyiasati itu. Contohnya paling gampang adalah, ya, kita semua orang-orang akademis dan mahasiswa dan seterusnya. Ada begitu banyak tantangan akademis yang harus kita lewati. Ya.
Nah, kalau kita perhatikan, ya, pertama adalah tentang kejujuran akademis. Ya, bagaimana, ya, kalau kemudian kita mau mencerminkan Kristus di dalam dunia akademis, maka tugas yang kita kerjakan itu harus benar-benar dari kita. Oke, sekarang boleh kok menggunakan AI? Boleh. Bahkan sudah ada juknisnya dari PDDikti tentang penggunaan AI. Seperti apa? Silakan gunakan itu. Tetapi kan tidak 100% kita harus menggunakan AI. Tetap harus dibaca ulang, tetap harus ada pendekatan, ya, kekhususan kita dan seterusnya, ya. Bahkan bicara tentang keaslian sumber, ya. Menarik, beberapa waktu ini ada share, ada seorang hamba Tuhan yang juga dosen di Sekolah Tinggi Teologi di Jakarta, ya, yang share tentang mendapat notifikasi. Dia kan seorang penulis, tahu-tahu mendapat notifikasi, oh, bukumu digitasi, tapi dia ketawa-ketawa, senyum-senyum. Perasaan sih nggak pernah menulis buku ini. Artinya apa? AI memberikan citasi, tapi citasi itu bukan tidak valid. Nah, Google kan tidak bisa mengafirmasi itu. Google Scholar langsung memberikan menyampaikan itu kepada penulisnya. Namamu disebut loh di dalam jurnal ini, ya. Joas Adi Prasetya, di situ dituliskan menulis teologi konstruktif, padahal dia tidak pernah menulis buku itu. Lalu kemudian dia sharingkan, ya, keluh kesahnya itu, langsung diresponi. Nggak 5 menit jurnalnya nggak bisa diakses lagi, langsung di delete. Sebelumnya dosennya di STT yang sama juga, yang mengupload tugas mahasiswa tanpa ada konfirmasi, klarifikasi, tahu-tahu diupload. Mahasiswanya tahu, ini kan tugas saya, kenapa diupload? Ya. Nah, mungkin kelihatannya sepele, tetapi kalau kita perhatikan betapa berbahayanya dunia digital atau AI sekarang ini yang bisa memanipulasi, ya, hal-hal seperti ini, ya. Betapa berbahayanya kalau kemudian, ya, bisa memanipulasi data dan informasi penelitian, ya. Saya bisa praktekkan kemarin kepada rekan-rekan yang lain, saya tunjukkan logikanya, cara menggunakannya bagaimana. Kita upload jurnal yang kuantitatif, ya, lalu kemudian kita minta ChatGPT generate hasilnya, lalu kemudian minta ChatGPT membuat dalam bentuk istilahnya statistiknya, buat ChatGPT dalam membentuk Excel-nya, ya, buat ChatGPT dalam membuat misalnya pertanyaan-pertanyaannya, instrumennya dan seterusnya. Dan itu bisa dilakukan, ya. Tapi jangan lupa betapa berbahayanya itu. Misalnya kalau sudah disajikan ChatGPT, tinggal disesuaikan konteksnya. Misalnya, ya, Pak Slamet sedang meneliti, ya, efektivitas minum kopi terhadap intelektualitas siswa di Sekolah Kristen Makedonia. Coba. Kalau datanya itu adalah data yang manipulatif seperti ini, kira-kira kesimpulannya apa? Ya. Contohnya saya menulis tentang efektivitas minum kopi dan, ya, aktivitas intelektual, peningkatan intelektual misalnya. Maka data itu akan dikutip banyak orang. Misalnya salah satunya dosen atau guru di Sekolah Kristen Makedonia mengutip apa yang sudah saya teliti tadi dan menggunakan menjadi dasar untuk membuat aturan bahwa sekarang ini diperbolehkan minum kopi di asrama. Berdasarkan siapa? Tuh tulisan Pak Slamet, karena Pak itu bagus. Apa namanya? Minum kopi bagus untuk peningkatan intelektual. Padahal data tadi manipulatif. Jadi makin kacau dan efeknya itu berdampak efek domino. Jadi betapa berbahayanya. Belum lagi bicara tentang kalau kejujuran akademik, integritas akademik, tentang joki karya ilmiah. Mohon maaf lah saya dulu pelakunya. Karena kita ini hanya kebutuhan bertahan hidup di Jakarta. Teman-teman kita kan kuliah rata-rata pekerja. Mereka malas dalam tanda petik mengerjakan tugas. Ini pengakuan juga sebenarnya. Zaman dulu satu makalah 25.000 itu lumayan mahal, tahun 2002.
Itulah saya. Tapi itu untuk bertahan hidup di Jakarta, saya dulu lakukan begitu. Ya. Selain menjual buku, bikin makalah yang seperti itu. Ya, itu pengakuan dosa saya. Mohon maaf untuk itu. Ya. Ya. Tapi ironisnya hari ini pun masih banyak yang melakukan begitu. Di tengah gampangnya menggunakan ChatGPT, tapi masih ada orang yang menawarkan joki. Ironis juga. Kalau kita lihat gampangnya di Shopee lah, lihat ya, pembuatan daftar isi, bahkan daftar isi pun mahasiswa tidak punya skill untuk merapikannya, kan ironis. Sampai ada pembuatan dan tidak laku ini 2,5 ribu yang pesan, 2.500 orang yang pesan untuk merapikan daftar isi. Artinya apa? Sebagai mahasiswa tidak memiliki skill untuk merapikan daftar isi kan, makanya perlu jasa. Kan ironis yang gitu. Belum lagi membuat daftar pustaka dari Mendeley, membuat otomatis doang, nggak bisa aja Pak. Itu buka jasa 2.500 untuk merapikan. Lihat berapa? 3,9 ribu orang, 3,9 ribu orang, hampir 4.000 hanya untuk jasa merapikan Mendeley. Dan laku. Belum lagi jasa isi kuesioner, nggak yakin itu asli. Pasti manipulatif. Karena gampang kok bikinnya. Ya. Belum lagi jasa pembuatan PowerPoint dan seterusnya. Siapa yang mau belajar membuat isi kuesioner? Hasil kuesioner. Gampang sekali itu. Lihat betapa pentingnya integritas digital di dalam dunia akademik. Dan ini menjadi refleksi buat kita. Kita ada di mana? Betul, ya bolehlah pakai AI. Saya juga menggunakan AI kok. Jangan salah, saya menggunakan AI juga. Tapi jangan lupa apakah pure AI. Karena di dunia akademisi itu bukan barang haram. Boleh, karena ada juknisnya dari PDDikti langsung. Kalian download lah nanti. PDDikti penggunaan juknis penggunaan AI. Ada. Bahkan tools-tools untuk mahasiswa itu apa disediakan. Tools untuk dosen apa itu disediakan. Linknya ditunjukkan, silakan cek nanti. Ya. Jadi bukan barang haram, tetapi apakah pure 100%? Kalau pure 100% yang terjadi ya seperti tadi itu. Mensitasi buku yang tidak pernah ditulis oleh orang lain. Nah itu berbahaya. Ya. Berbahaya. Nah ini belum lagi di ranah sosial media. Tantangan berikutnya. Cantik kan? Ada yang pernah tahu nggak beritanya ini? Oh tahu ya. Nah diam dulu. Cantik kan? Dia seorang motoris, ya, rider, cewek pakai motor besar, keren kan? Keren nggak? Keren. Ya, lalu kemudian live di sosial media dan seterusnya, banyak penggemarnya, ya, banyak mendapat bantuan dana dan seterusnya. Tetapi nyatanya itu deepfake. Deepfake itu kita tahu lah, kalian bisa browsing, setidaknya ada dua. Deepfake itu dalam audio maupun video. Ya, audio itu yang kemudian suaranya mirip. Ya, kalau video itu orang itu tidak pernah, orang itu memang videonya menyampaikan hal lain, tapi ketika menggunakan deepfake dia bisa ngomong seperti teks yang kita inputkan. Dan itu berbahaya. Dan apalagi sekarang lebih maju lagi. Itu bisa live menggunakan deepfake. Betapa berbahayanya. Dan software itu gampang. Nah, kalian nanti bisa carilah. Itu intinya video tentang AI. Jadi, yang satu gambar Luna Maya, yang satu gambar artis Korea. Itu langsung live itu di swipe gitu, gambarnya Luna Maya, videonya Luna Maya yang lagi apa namanya? Sedang live gitu. Itu berganti otomatis dengan gambarnya artis Korea. Deepfake. Betapa berbahaya teknologi seperti ini. Karena bisa membuat berita palsu, membuat propaganda, memanipulasi percakapan, memanipulasi video dan seterusnya. Memang bisa sih digunakan untuk tujuan positif, untuk pembelajaran dan seterusnya.
Tetapi hati-hati, harus digunakan dengan beretika dan benar. Oke, ini yang terakhir. Yaitu seorang Kristen yang harus menampilkan kekristenannya di dalam dunia digital. Setidaknya harus menunjukkan bagian-bagian ini. Betapa dia harus bijak dalam bermedia sosial, menghindari kebohongan, tapi bukan berarti polos ya. Polos itu mohon maaf lah, terlalu naif. Kita menampilkan semuanya, identitas kita. Jangan pernah gunakan paspor pakai tanggal lahir, baik paspor PIN maupun paspor email, karena itu paling gampang di hack. Sebenarnya bukan soal kecanggihan hackernya, itu soal social engineering saja. Logika kan? 6 angka yang paling gampang dihafalkan adalah tanggal lahir kita. Nggak percaya kalau kamu nemukan, ini ngajarin jelek nanti. Ada pernah di mana ya, di berita, dia menemukan PIN, menemukan dompet yang di dalamnya ada ATM. Lalu kemudian dibawa ATM itu ke mesin ATM, dicoba menggunakan paspor tanggal lahirnya, dan bisa. Karena secara psikologis banyak orang itu menggunakan paspor pakai tanggal lahir, dan itu paling gampang bukan soal jagonya dia IT lalu bisa menghack itu tadi, tapi itu namanya social engineering. Jadi ganti passwordmu, jangan menggunakan tanggal lahir, itu bisa berbahaya. Bijak bermedia sosial, tapi bukan berarti jujur yang polos tadi itu ya. Hindari hoax, manipulatif dan seterusnya, karena bisa berdampak besar dan berefek domino besar. Lalu kemudian hindari juga penyalahgunaan konten orang lain, ya kita harus kasih kredit lah kalau kemudian itu punya orang lain. Apalagi kalau itu soal akademis. Kalau itu tugasnya orang lain, kita kutip, ya kasih tahu lah, ini tugasnya dia yang kita kutip dan seterusnya. Kalau kemudian itu tugas mahasiswa, ya kita harus masukkan dia sebagai penulis. Jangan penulis kedua, penulis pertama, misalnya gitu kan. Tapi kalau kemudian kita olah hasil tulisannya dia, dan dia sebenarnya cuma 20%, bolehlah dia 20% itu penulis kedua. Lalu kemudian perlunya membatasi penggunaan teknologi, yang tadi seperti dijelaskan. Sebenarnya kita yang menguasai atau kita yang dikuasai itu perlu kita refleksikan juga. Nah, itu mempengaruhi integritas kita di dalam dunia digital.